Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Ilma dengan NIM H0711811321. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma RSA atau Riefer-Samir-Edelman. Algoritma RSA adalah sebuah aplikasi dari sekian banyak teori. Salah satu aplikasi dari sekian banyak teori seperti ekspansi algoritma Euclid, fungsi Euler, sampai dengan teorema Fermat. Nah, properti dalam algoritma RSA ini seperti pada gambar. Mohon maaf, gambarnya agak kurang kelihatan. Gambar pertama yaitu P dan Q bilangan prima bersifat rahasia. Yang kedua, N sama dengan P dikali Q bersifat tidak rahasia. Yang ketiga, Fn sama dengan P dikurang 1 Q dikurang 1 yang bersifat rahasia. Yang keempat, terdapat logo Euler sebagai kunci enkripsi bersifat tidak rahasia. Dan selanjutnya 5, terdapat simbol D sebagai kunci deskripsi bersifat rahasia. Yang keempat, M sebagai plaintext bersifat rahasia. Yang ketujuh, C sebagai ciphertext bersifat tidak rahasia. Sifat dari algoritma RSA ini, pertama ada bilangan prima P dan Q yang bersifat rahasia seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian dipilihlah nilai N ini bersifat tidak rahasia. Memang nilai N ini tidak rahasia, namun untuk mencari nilai P dan Q inilah yang sulit untuk dilakukan karena P dan Q itu nilainya bersifat rahasia. Selanjutnya, penurunan rumus RSA. Algoritma RSA ini menggunakan prinsip teorema Euler dengan syarat sebagai berikut. Nilai A harus relatif prima terhadap N. Yang kedua, fungsi yang menentukan banyak dari bilangan bulat yang relatif prima terhadap N. Pada gambar terdapat turunan yaitu A pangkat P dalam kurung N ekuivalen 1 mod N. Pangkatkan kedua ruas dengan K. Jadi mendapatkan A pangkat K Pn ekuivalen 1 pangkat K modulo N. Diturunkan lagi A pangkat K Pn ekuivalen dengan 1 modulo N. Ganti nilai A dengan M. Jadi M pangkat K Pn ekuivalen 1 modulo N dikali kedua ruas dengan nilai M. Didapatkan M pangkat K Pn ditambah 1 ekuivalen dengan M modulo N. Pembangkitan sepasang kunci. Berikut langkah-langkah untuk membangkitkan sepasang kunci publik dan kunci private. Yang pertama, pilih dua bilangan prima P dan Q rahasia. Biasanya bilangan prima yang besar. Hitung N sama dengan P dikali Q. Selanjutnya hitung Pn sama dengan P dikurang 1 dikali Q dikurang 1. Selanjutnya pilih sebuah bilangan bulat E untuk kunci publik. Sebut saya dengan E relatif prima terhadap Pn. Hasil dari algoritma di atas berupa kunci publik adalah pasangan dari Euler, N. Hasil dari kunci private adalah pasangan D di N. Selanjutnya, enkripsi dan deskripsi. Berikut merupakan langkah untuk mengenkripsi suatu pesan. Yang pertama, nyatakan pesan menjadi blok-blok plaintext. Misal M1, M2, M3 hingga seterusnya dengan syarat 0 lebih kecil dari M1 lebih kecil dari N dikurang 1. Yang kedua, hitung blok ciphertext C untuk blok plaintext P1 dengan persamaan CI sama dengan MEI modulo N, yang dalam hal ini E adalah kunci publik.
Untuk melakukan proses deskripsi dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan MI sama dengan CDI modulo N, yang dalam hal ini D adalah kunci private. Selanjutnya, kelebihan atau kekuatan dan keamanan RSA beserta dengan kelemahan. Nah, kekuatan RSA. Kekuatan algoritma RSA ini terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan menjadi faktor-faktor prima, yang dalam hal ini N sama dengan A dikali B dengan A sama dengan 79 dan B sama dengan 1019. Sekali N berhasil difaktorkan menjadi A dan B, maka didapatkan Pi N sama dengan A dikurang 1 dikali B dikurang 1 dapat dihitung karena dapat dihitung. Nah, di sini nilai A sebagai P dan B sebagai Q. Karena kunci enkripsi E diumumkan tidak rahasia, maka kunci dekripsi D dapat dihitung dari persamaan E dikali D ekuivalen 1 modulo N. Nah, jadi kekuatan RSA ini berada pada kesulitan dalam memfaktorkan bilangan menjadi faktor-faktor prima. Kelemahannya, RSA lebih lambat daripada algoritma kriptografi kunci simetri seperti DES dan AES. Dalam praktik, RSA tidak digunakan untuk mengenkripsi pesan, tetapi mengenkripsi dengan kunci publik penerima pesan. Pesan dienkripsi dengan algoritma simetri seperti DES atau AES. Pesan dan kunci rahasia dikirim secara bersamaan. Penerima mendekripsi kunci simetri dengan kunci privatnya, lalu mendekripsi pesan dengan kunci simetri tersebut. Nah, jadi kelemahan RSA ini, pesan dan kunci rahasia dari suatu data harus ada dan dikirim secara bersamaan, sehingga diketahui juga kunci rahasianya. Implementasi algoritma RSA bisa dilihat pada program di gambar defcon public key. Untuk kunci public, kita membuat fungsi yang sama dengan nama count public key, yang mana dalam fungsi ini terdapat dua input, yaitu P dan Q. Kemudian kita lakukan pengecekan bilangan prima terhadap P dan Q dengan menggunakan fungsi isPrime atau fungsi prima dengan implementasinya sebagai. Nah, pada gambar kedua terdapat fungsi yang membuat fungsi untuk mengecek apakah bilangan tersebut adalah prima atau bukan. Selanjutnya, jika pengecekan terhadap P dan Q merupakan bilangan prima, selanjutnya diproses dengan menggunakan persamaan yang telah dijelaskan. Kemudian melakukan proses input untuk nilai Euler. Setelah itu dilakukan lagi pengecekan untuk PBB-nya atau relasi primanya dengan menggunakan fungsi GCD dalam kurung dengan parameter E Totien. Untuk implementasinya sebagai berikut. Terdapat def GCD dengan parameter A dan A, B. Saat pengecekan PBB berhasil, maka menentukan nilai D dengan menggunakan fungsi countPrivateKey. Nah, berikut fungsi implementasi tersebut. Nah, mendefinisikan countPrivateKey dengan program seperti pada gambar. Selanjutnya, pada fungsi ini terdapat parameter E atau enkripsi Euler dan Totien. Ini akan didapat saat nilai pada hitungan dalam fungsi countPublicKey berhasil. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai kunci privatnya. Pada fungsi ini dilakukan inisialisasi dengan variabel privateKey sama dengan 1. Kemudian melakukan perulangan dimulai dengan menghitung nilai D. Dari hasil perkalian privateKey dan E, dilanjutkan menghitung H dengan hasil modulo D dengan Totien. Pada saat ditemukan H sama dengan 1, saat melakukan perulangan, maka perulangan ini
akan berhenti dan nilai E dan D berhasil ditemukan dengan jumlah N-nya. Berikut hasil output dari fungsi conpublic key tadi. Nah, ini lanjutannya. Sehingga didapatkan public key sebanyak 217.913 dan private key mendapat nilai public key sebanyak 217,913 dan private key 393,913. Saat fungsi private key-nya berhasil ditemukan, maka kita dapat melakukan proses pada bagian kedua, yaitu melakukan enkripsi. Berikut implementasi. Mendefinisikan enkripsi dengan parameter E, N, dan message. Berikut programnya. Next. Pada fungsi enkripsi terdapat 3 parameter di dalamnya, yaitu E, N, dan pesan, message. Dalam fungsi ini, kita mendefinisikan terlebih dahulu string dengan variabel ciphertext, kemudian melakukan perulangan berdasarkan panjang karakter pada ciphertext tadi. Pada variabel MSG, kita menggunakan fungsi chart2number untuk mengkonversikan huruf tersebut menjadi bilangan ASCII dengan implementasinya sebagai berikut. Pada implementasi di atas terdapat kita fungsi yang didefinisikan, yaitu chart2number, number to char, dan input parameter atau input param. Fungsi ini nantinya digunakan untuk fungsi enkripsi dan deskripsi. Untuk fungsi pertama menggunakan fungsi ORD dalam kurung C yang berasal dari library math atau library bahasa program tersebut. Begitu juga dengan fungsi kedua. Sedangkan fungsi ketiga untuk melakukan input nilai A dan B dalam bentuk bilangan dan message untuk menerima dalam bentuk string. Selanjutnya proses deskripsi untuk mengubah karakter hasil enkripsi kembali menjadi pesan. Cara kerjanya mirip dengan fungsi enkripsi, hanya saja fungsi deskripsi ini menggunakan kunci private, sedangkan fungsi enkripsi menggunakan kunci public. Berikut implementasi fungsi deskripsi. Terdapat definisi deskripsi DN dan ciphertext. Terdapat variabel message. Dibuatkan perulangan. Dan outputnya terdapat pada gambar di bawahnya. Selanjutnya pembahasan tentang RSA, CRT, dan autentikasi RSA. CRT atau Chinese Remainder Theorem atau teorema Chinese Remainder, suatu teori matematis yang berfungsi untuk membantu menyederhanakan eksponensiasi modular yang berukuran besar. Teorema 1 CRT misalkan M1, M2 hingga Mn adalah bilangan bulat positif sedemikian hingga PBMI, Mj sama dengan 1. Untuk I tidak sama dengan J, maka sistem kongruen lanjar X ekuivalen AK modulo MK mempunyai sebuah solusi unik modulo M sama dengan M1, M2 hingga Mn. Pembangkitan kunci RSA CRT. Yang pertama, ambil nilai peubah ajak. 2. Hitung nilai N. 3. Memilih E relatif prima terhadap M. 4. Menentukan nilai D. 5. Tentukan nilai DP. 6. Menentukan nilai ekuivalen. Selanjutnya enkripsi. Contoh pesan yang dienkripsi adalah M sama dengan 1562. Didapatkan C M pangkat E modulo N. C sama dengan 1562 pangkat 3 modulo 17947 menghasilkan 8825. Deskripsi M sama dengan C pangkat D modulo N. Untuk menghitung N sama dengan 8825,
pangkat 11787 modulo 17947, maka sangat sulit untuk mencari nilai pangkat, sehingga diperlukan CRT untuk mendeskripsikannya. Menentukan nilai M1 sama dengan C pangkat DP modulo P, di mana nilainya sama dengan 8825 pangkat 91 modulo 137. Untuk pemangkatan nilai besar ini dipakaikan CRT dengan membagi nilai pemangkatannya, maka didapatkan M1 sama dengan 55. Selanjutnya menentukan nilai M2. Untuk M2 sama dengan C pangkat D Ki modulo P modulo Ki, di mana M2 sama dengan 8825 pangkat 87 dan modulo 131. Untuk memangkatkan nilai CRT sama seperti M1 tadi, sehingga menghasilkan M2 sama dengan 121. Selanjutnya menentukan nilai H. H sama dengan ekuivalen M1 dikurang M2 modulo P. Nah, H sama dengan 114 dikali 71 modulo 137 menghasilkan 11. Selanjutnya menghitung hasil deskripsi, di mana M sama dengan M2 ditambah H dikali Ki. M sama dengan M2, nilai M2 sama dengan 121 ditambah nilai H sama dengan 11 dikali nilai Ki sama dengan 131 menghasilkan 1562. Selanjutnya autentifikasi RSA. Nah, diberikan suatu pesan X, sebuah digital signature ditambahkan ke pesan tersebut. Hanya orang yang mengirim pesan yang dapat membuat signatur yang sah. Nah, pembuatan signatur untuk menandai dokumen. Pertama, buat pesan yang akan dikirim. Yang kedua, representasikan sebagai integer M, di mana batasnya 0 dikurang N kurang 1. Selanjutnya, gunakan kunci rahasia N, D. S sama dengan M pangkat D modulo N. Nah, kirim signatur S pada si penerima. Selanjutnya, verifikasi signatur. Yang pertama, gunakan kunci publik si pengirim untuk menghitung integer V sama dengan S pangkat E modulo N. Pisahkan isi pesan dari integer ini. Secara terpisah, hitung isi pesan dari informasi yang telah ditandai. Nah, terakhir, jika kedua isi pesan sama atau identik, maka signatur tersebut valid. Nah, pengimplementasian RSA dengan CRT. Bisa dilihat terdapat step awal pada gambar di samping, yaitu menggunakan fungsi import mat. Nah, gambar kedua yaitu mendefinisikan jika nilai itu prima. Nah, yang kedua fungsi GCD seperti yang tadi. Selanjutnya proses pembangkitan kunci privat menggunakan definisi count private key dengan program seperti pada gambar. Selanjutnya membuat count public key juga, di mana input nilai P dan key. Setelah nilai P dan Q diinput, kemudian cek apakah nilai tersebut bilangan prima atau bukan. Jika bukan, maka program akan berhenti. Jika prima, maka dilanjutkan perhitungan N sama dengan P dikali Q. Dan selanjutnya hitung nilai totalnya, yaitu P dikurang 1, Q dikurang 1. Masukkan algoritma enkripsi. Nah, di samping terdapat program algoritma enkripsi dan masukkan algoritma deskripsi seperti pada gambar. Menghitung kunci publik lalu didapatkan kunci publik dan kunci private. Nah, terdapat output count public key di pada gambar samping. Input P sama dengan 137, input Q sama dengan 131, input E sama dengan 3. Didapatkan public key 3,17947, sedangkan private key didapatkan 91,87,114,137,131. Nah, hasil enkripsi dengan sintaks plain enkripsi 3,17947,156
2 didapatkan 8825. Nah, kembali dideskripsikan dengan print deskripsi, didapatkan 1526. Implementasi autentifikasi RSA bisa dilihat pada gambar hampir mirip dengan implementasi sebelumnya. Import math, definisikan nilai C, char to number, nilai N, number to char, dan input parameter. Nah, selanjutnya didefinisikan pada in2 didefinisikan nilai prime, nilai prima, dan di in3 fungsi GCD, dan pada program in4 menghitung jumlah private key. Selanjutnya menghitung jumlah public key. Pada in6 terdapat program enkripsi. Nah, berikut ini adalah output dari count public, enkripsi, dan deskripsi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang RSA CRT dan autentikasi RSA. Sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.